Istri yang bodoh, istri yang menghalangi suaminya berbakti sama ibunya. Kenapa? Dampak jeleknya nanti dia yang kena. Ya Habibi ya Muhammad. Ingin bertanya Habib, bagaimana sikap saya sebagai seorang suami ketika istri itu menghalangi untuk saya taat kepada ibu saya? Suami ketika ibunya masih ada, ibu suami itu masih ada, maka wajib seorang anak mengistimewakan ibunya dari semua manusia, termasuk istri dan anak-anaknya. Ini syariat Nabi ya. Maka semuanya jika dia mukmin muslim harus ridho dengan ini. Ya. Allah menegur dan menyatakan tidak beriman selama kita tidak ridho dengan syariat Nabi SAW. Ini nasihat untuk semuanya, termasuk istri. Ketika ibu itu masih ada, ibu suami masih ada, maka si suami dia wajib mengistimewakan ibunya di atas semua manusia, termasuk istri dan anak-anaknya. Istri yang pandai dan mukmin dan muslim, dia akan menyuruh suaminya untuk berbakti kepada ibunya, ibu suami. Kenapa? Karena Nabi menjanjikan anak yang berbakti dia akan mendapatkan rezeki yang barokah dan kebahagiaan di dunia. Man sarrahu an yatula fi umrihi wa yubarik fi rizqihi falyabir walidayhi. Siapa yang ingin hidup berkah, rezeki barakah, panjang umur, sehat walafiat, bakti sama ibu. Maka istri yang pintar, dia akan menyuruh suaminya bakti sama ibunya. Kenapa? Dengan berbakti, rezeki suami akan banyak, hidupnya akan mulia. Kalau sudah rezeki banyak mulia, siapa yang merasakan? Ibu. Ibu udah berapa umurnya? Ya istrinya yang paling banyak merasakan. Nah, istri yang bodoh, istri yang menghalangi ibunya, suaminya berbakti sama ibunya. Kenapa? Dampak jeleknya nanti dia yang kena. Suami, seorang anak yang gak bakti sama ibunya, rezekinya gak barokah, hidupnya gak berkah. Kalau sudah seorang suami hidupnya gak berkah, siapa yang kena getahnya pertama? Istrinya. Nah, sahabat Alqamah menjadi nasihat untuk para suami dan istri. Alqamah sahabat yang taat. Alqamah sahabat yang istiqomah bersama Nabi. Tapi ketika sakratul maut, Alqamah tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ibunya tidak ridho dengan dia. Sehingga Nabi sendiri yang datang ke Alqamah, Nabi sendiri yang mentalkin Alqamah untuk membaca la ilaha illallah. Itu pun Alqamah tidak sanggup mengatakannya. Nabi yang mentalkini Alqamah. Nabi heran dan Nabi melihat dan mencari kabar, memang benar ringkas cerita ibunya tidak ridho dengan Alqamah. Sampai Alqamah oleh Nabi mau dibakar. Akhirnya ibunya tidak tega, meridhoi dan memaafkan Alqamah, dan Alqamah bisa mengatakan la ilaha illallah. Setelah dikubur Alqamah, Nabi berdiri di kuburan Alqamah dan bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansar. Wahai muhajirin, wahai ansar, artinya wahai semua umat. Man faddala zaujatahu ala walidatih fa'alaihi la'natullah. Siapa yang lebih mengistimewakan, mengutamakan istrinya di atas ibunya, maka atasnya bagi dia laknat Allah.
nas Nabi, siapa yang lebih mengutamakan istri daripada ibu, maka dilaknat oleh Allah. Apalagi bukan mengistimewakan, durhaka sama ibu. Apalagi si istri melarang suaminya untuk bakti sama ibu. Ini istri yang bodoh. Perlu dinasihati oleh suami. Nah, perlu nasihati istri Anda. Bahwa ini kewajiban. Bukan berarti anak kalau sudah beristri udah selesai dengan orang tuanya lah. Sampai meninggal itu orang tua. Si anak harus bakti sama dia jika dia laki-laki. Karena itu didik keluarga Anda sesuai dengan syariat Nabi, maka keberkahan bagi Anda, bagi istri Anda, dan bagi anak-anak Anda. Ini mungkin menjadi penutup acara kita. Mudah-mudahan orang tua kita meridhoi kita, ya. Karena ridhullah fi ridhul walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Kalau ridhonya istri ada di ridho suami. Maka anak harus bakti sama orang tua, istri harus bakti sama suami. Dengan demikian ridhonya Allah akan kita dapat. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah, dan mereka meridhoi kita insyaallah, dan kita jadi anak yang berbakti, dan mudah-mudahan anak-anak kita, istri kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, istri yang salehah yang berbakti kepada kita, mendukung kita untuk ibadah dan taat, mendukung kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.